Bismillahirrahmanirrahim. Kita melanjutkan ngaji. Ini saya takut ke bawah lagi nih soalnya. Jadi kita melanjutkan yang kemarin, hadis nomor 2. Ketika hadis nomor 4, nomor 1 yang menceritakan atau yang menjelaskan tentang definisi niat. Definisi niat itu, definisi itu apa definisi? Definisi itu adalah pengertian. Kita itu hidup harus tahu niatnya, karena niat itu adalah poros utama dari kita untuk menjalankan segala sesuatu yang ada di dunia ini. Jadi contoh pengen sholat, jadi itu sesuatu hal yang mana menjadi perbedaan. Sesuatu hal yang mana menjadi perbedaan itu adalah niat dan tidak adanya niat. Ada beda. Hari niat tentu akan sampai pada titik yang kita inginkan. Kita inginkan serta kita butuhkan. Jadi niat itu bukan serta-merta karena persoalan nafsu ataupun kayak ambisi, kayak apapun itulah. Ya, jadi niat itu tentang bagaimana kita mengkontrol diri kita dari segala hal yang memang menjadi prioritas kita. Prioritas kita sebagai makhluk ya Allah apa? Ubudiyah atau ibadah yang Gusti Allah. Clearnya di situ. Ya. Jadi kalau kita kepengen yang namanya hidup itu enak, hidup itu nyaman, kebahagiaan dunia itu kita capai, mulailah semuanya daripada niat. Ini soalnya niat itu sentral. Sampai-sampai wong sembayang pengen maca Al-Qur'an blek ya. Contoh satu Quran dibaca semua bighairi niatin, maka tidak sah. Sah beli kira-kira secara fikihnya. Sah nggak? Orang sholat ya, lalu dia baca Quran. Qurannya tebel Quran. Sekabeh surat Al-Quran ada berapa? 114 dibaca semua. Tapi nggak niat itu sholatnya. Sah nggak kira-kira sholatnya? Itulah yang namanya sentral. Ya. Qala al-musannifu rahimahumullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa ulumihi fid dharain amin. Al-hadis tsani, utawi hadis kang nomor loro. An Umar saking Umar. An Umar saking Umar. Radiyam mugi ridoi Allahu sinten Allah anhu saking Umar an aidon halimane. Qala dawuh sinten Umar bainama ing dalam antarane barang. Nahnu ing dalam antarane kita. Julusun lungguh inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ing dalam sandingnya Kanjeng Nabi Muhammad. Data yaumin ing dalam
data yaumin, di suatu hari, ittola'at temen muncul, alaina ingatase nahnu, alaina ingatase kita, rajulun sopo wong lanang, syadidu bayadi kang banget putih, syadidu bayadi siabi kang banget putih rambute, ya tak? Bener boleh? Bayat itu apa? Mananya apa bayat? Siap. Oh, sorry. Ya, namanya syadidu bayadi siab apa? Siabi kang banget putih pakaiane. Syadidu syawadi syari kang banget ireng rambute. La yuro kang orang ningali alaihi ingatasi rojul, la yuro kang orang ningali alaihi ingatasi rojul asarus syafari opo bekas lakue, wala ya'rifulan orang ngerteni hu ing rojul minna saking kita ahadun sopo salah siji daripada kita, hatta jalasa sehingga lungguh sopo rojul ilan nabi maring kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa asnada mangka nyandaraken sapa rajul rukbataihi ing dengkul lorowe rajul ila rukbataihi maring dengkul lorowe kanjeng Nabi. Wa wadha'alan nyelehaken sapa rajul kafaihi ing apa kafaihi mana? Lapak tangane rajul ala fahidaihi ing atase pupu lorowe rajul pupu lorowe kanjeng Nabi. Wa qala lan ngucap sapa rajul ya Muhammad he kanjeng Nabi, ya Muhammad he kanjeng Nabi akhbir awe habar sinten panjenengan ni ing ingsun anil islami saking Islam. Wa qala maka ngucap sapa kanjeng Nabi, Pakola mengucap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sinten kanjeng Nabi, al islamu utawi Islam antashhada yentah, al islamu utawi Islam antashhada iku yentah nyakseni sopo sira alla ilaha yentah ora ana pangeran kang den sembah iku maujud illallah angin kecuali Gusti Allah, wa anna Muhammadan lan temen setuhune kanjeng Nabi Muhammad Rasulullahi iku utusane Allah. Wa tuqimu lan diriaken sapa sira as-sholata ing salat, wa tu'tiyalan awehaken sapa sira az-zakata ing zakat, wa tasumu lan puasa sapa sira Ramadhana ing wulan Ramadan, wa tahajja lan haji sapa sira al-baita ing Baitullah in istata'a lamun kuasa sopo sira ilaihi maring Baitullah sabilan apane dalane. Qala dawuh sapa rajul sadaqta beneraken sapa ingsun, fa'ajibna mangka terkagum sapa kita lahu maring apa ge? Lahu maring siapa? Lahu maring siapa ku? Domire Roh. Nah, jadi tawadum yakin hadis nomor loro le. Yas'alu nakon sapa rajul hu ing Kanjeng Nabi, wa yusaddiqu lan beneraken sapa rajul hu ing Kanjeng Nabi. Qala dawuh sinten rajul Kanjeng Nabi. Qala dawuh sapa rajul. Fa akhbirni mangka awe kabar sapa panjenengan ni ing ingsun anil imani saking iman.
Qala dawu sinten Kanjeng Nabi antuk mina yentah imana sapa sira billahi kelawan Allah wa malaikatihi lan pira-pira malaikat Allah wa kutubihi lan pira-pira kitab Allah wa rusuli wa yaumil akhir bil qadri. Si saya di mana itu kan? Wa syarrihi wa bil ini wa rusulihi lan utusannya Allah wal yaumil akhir lan dina akhir atau mina lan imana sapa sira bil qadri kelawan takdir khairihi bagusnya takdir wa syarrihi lan eleke takdir. Qala dawuh sinten rajul sodakta beneraken sapa ingsun. Qala dawuh sapa rajul fa'ahbir mangka awe kabar sapa panjenengan ni ing ingsun dari rajulin anil ihsani saking ihsan. Qala dawuh sapa rajul sinten Kanjeng Nabi anta buddha yentah nyembah sapa sira Allah ing Allah ka'annaka kaya dene sira tarahu ningali sapa sira hu ing Allah. Fa ilam takun mangkalamun ora ana sapa sinten Allah taro makan ningali sapa Allah hu ing sira tarohu fa ilam takun mangkalamun ora ana dibandingkan pribadi apa? Pak Ilham takun coba dibaca. Ilham takun maka lamun ora ana sapa sira iku taro ningali sapa sira ing Allah. Parenahu mongko sapa Allah itu ya ningali sapa Allah wa sira. Oke. Qala dawuh siapa ya? Siapa ya? Rajul lah. Oh iya. Ola dawuh sapa rajul. Fa'ahbirni mangka aweh fa'ahbirni. Aweh kabar sapa panjenengan ni ing ingsun. Anis saati saking kiamat. Ola dawuh sinten Kanjeng Nabi mal mas'ulu ma ing barang al mas'ulu kang takon anha saking saah ya lama kelawan ngerteni sapa ya lama kelawan luwih ngerti minas sa'il saking wong kang ditakoni. Qala dawuh sinten rajul fa'ahbirni mangka aweh kabar sapa panjenengan ni ing ingsun an amaratiha saking tanda-tanda saah. Ya bener ya, amaratiha tanda-tanda ta. Qala dawuh sinten rajul sinten Kanjeng Nabi Qala dawuh sinten sapa ya? Kanjeng Nabi antalida entah menganaki al amatu apa budak rabbataha ing majikane amah wa antara lan yentah ningali sapa sira al khufata ing apa ki? Hufah apa hufah? Siapa yang bisa ini? Hufah. Mungkin serius kelalen temenan. Al khufata apa? Al khufata apa? Itu teman nanya itu tuh. Al khufata itu apa? Siapa yang bisa itu? Khufata nyender. Membangun. Nah, nyender. Saya nggak ada kamus murtajim. Ini tuh
berlomba-lomba dalam membangun gedung. Nah, maknanya ini sebenarnya. Tuh nggak ada di sini tuh, di HP ini tuh nggak ada kamus murtajim. Apa maknanya? Al-khufata al-urata al-alata ri'a asyai yatatawaluna fil bunyan. Apa maknanya? Ayo. Jangan malu-malu. Saya lupa. Apa coba? Pengembala ya? Iya dah. Al-urata unta. Tapi Ben, untuk mengingatnya tuh lama sekali. Ayo. Ini kan ngaji bareng. Ayo cepetan sob. Apa? Kurang tahu. Ada kamus nggak? Kamus. Ada. Ya pakai kamusnya. Mau coba ambil dulu ya. Oke boleh. Al-khufata maknanya itu apa? Belajar aja. Al-khufata kalau di kamus Google-nya itu tidak beralaskan kaki. Al-urata yang tidak berpakaian. Apa? Sok cari sendiri aja, saya nggak bisa nyari. Sok nyari dulu biar konkret apa itu. Sok. Semua itu alatari asyai atau lalu udah. Kalau al-alata itu tidak adil atau menyimpang. Al-alata ya, terus
Al-alat apa? Orang yang nyimpang. tidak kalimat. Oke. Wa antara lan ningali sapa sira al khufata ing wong melarat lah, al urata kang ora berpakaian, al alata kang nyimpang, kalau ya ria asyai, ria asai kang ngembala atau kang ngangon, ya toto waluna kang pada nur-nuraken sopo hufata urata ilah fil bunyani ing dalam pira-pira bangunan. Summa intalako mangka nuli keputus, kalau habis itu mangka menang sopo ingsun malian itu lama apa sebentar, malian lawan Stella. Summa kola mangka nuli ngucap sinten Kanjeng Nabi, ya Umar, he Umar, atadri weruwa sapa sira manis sail sapa wong kang takon. Kultu ngucap sapa Umar, Allahu utawi Allah, rasuluhu lan utusane Allah, a'lamu iku luwih weruh. Qala dawuh sinten Kanjeng Nabi, fa innahu mangka temen setuhune rajul Jibrilu iku Jibril, atakum teka sapa Jibril kum ing sira kabeh, yu'allima kang ngajari sapa Jibril kum ing sira kabeh dinakum ing agamae sira kabeh. Rawahu diriwayataken iki hadis Muslimun sapa Imam Muslim. Jadi hadis yang nomor 2 ini yang mana panjang kali lebar menceritakan tentang Islam, iman, ihsan. Kenapa Islam ini didahulukan, kenapa iman di nomor 2-kan, dan kenapa ihsan itu di nomor ke-3. Coba, kenapa? Ada yang tahu? Karena Islam itu adalah bentuk daripada bisa jadi ya agama mutawatir, turun temurun, agama yang hanya sekedar kita mengetahui bahwa Allahu Rabbi wa Muhammad Nabi, tidak menjalankan syariatnya, tidak menjalankan. Jadi orang-orang itu semua itu Islam. Orang-orang yang sekarang Islam, ngakunya Islam, yang ber-KTP-kan Islam, itu kemungkinan besar kebanyakan daripada di Indonesia itu adalah negara yang bermayoritaskan agamanya Islam. Akan tetapi saya tanya, apakah orang-orang yang memang ber-KTP Islam itu mereka memiliki keimanan? Enggak apa belum tentu? Nah, beda kalau jawabnya enggak, berarti saya punya KTP nih Islam, berarti saya juga enggak iman, kan gitu. Nah, belum tentu memiliki keimanan. Karena apa? Karena beda segmen, beda fase. Islam hanya sekedar memiliki bentuk syariat. Islam itu syariatnya. Islam itu adalah bentuk awal mula ketika kita itu ingin menjadi hamba atau makhluk yang Allah selamatkan. Makanya namanya Islam. Udah, jangan panjang-panjang, ini nanti bahaya ke ranah-ranahnya, ke ranah-ranah Islam. Saya sempat ditanya sama orang itu, kamu Islam? Islam. Kapan kamu syahadat? Coba. Iya kan? Pernah berpikir nggak kita itu kapan syahadatnya? Sedangkan syaratnya Islam itu kapan? Ketika kita sudah syahadat, sholat, zakat, sama puasa. Ya haji sih suwe lah nang denie. Ya. Nah, kapan syahadatnya kapan? Sholat anggal dina. Zakat setahun sekali, puasa setahun sebulan, setahun sebulan. Setahun sebulan sekali maksudnya orang. Ya kan? 30 hari dalam setahun. Gitu kan? Sok kapan? Haji ketika kita mampu. Syahadatnya lu kapan? Ayo. Kapan syahadatnya? Jangan-jangan ngakunya Islam. Ya kan? Kapan syahadatnya?
Simpelnya tuh orang jawabnya gini, saya disahadatinya sama orang tua saya, sama bapak saya. Berarti macam Islam apa ya? Ya kan? Jangan sing harus kudu awak dhewe kan. Akan tetapi dalam sekian aku nunggu PR dipikir. Iya kapan kita banyak Islamnya? Seru, pikir-pikir mau seru. Terus jadi iman, Islam, iman, ihsan, Islam, iman, ihsan. Tiga ini ya. Tiga ini tuh berbeda. Orang Islam belum tentu iman dan orang iman belum tentu ihsan. Tapi kalau sudah ihsan meliputi Islam dan iman. Loh gitu. Kadarnya seperti itu. Makanya salah satu contoh kadar bobot iman seseorang tergantung bagaimana kecintaan. Serius. Iman wong cinta berarti iman. Ya. Wong iman itu berarti cinta. Tapi karya wong ihsan itu sudah memiliki karakter-karakter yang mana sudah bukan lagi urusannya untuk dilihat oleh manusia, akan tetapi minta diridhoi dan minta hanya pada Allah Ta'ala. Itu karakter ihsan. Tapi kalau sudah ihsan otomatis mencangkup iman dan ihsan. Mencangkup apa? Iman dan ihsan. Tapi kalau Islam bermodalkan kita menuju kantor distrik capil saja, kon milih Islam, Hindu, Katolik, apa-apa, pengen agama ya, malah ngakon, ya kan? Anu wong bagi lahir, pengen gawe surat apa namanya kartu tanda lahir, KTA, apa KTL apa zaman sekarang itu. Ini agamanya apa? Islam. Jadi agama seakan-akan menjadi formalitas sebagai manusia. Makanya orang yang ketika berpikirnya jauh, berpikirnya dalam, itu akhirnya mereka lebih memilih untuk menjadi orang yang tidak beragama. Tapi ya justru malah jadi nambah ruwet mepe, nambah lamun belok kanan, apa seharusnya belok kanan malah beloknya ke kiri terus, ya kan? Itu yang bahaya. Jadi makanya sama sesama santri kita itu yang pertama adalah Islam kita. Islam itu simpel. Ketika kita ingin selamat, maka lakukanlah syariat-syariat dan koridor agama yang ada. Misal contoh Islam itu mewajibkan kita untuk yang namanya sholat, lakukan 5 waktu, ya kan? Itu kewajiban kita. Kita itu orang yang berani mengambil komitmen beragama. Ya sudah, kita juga harus berani untuk mengikuti regulasi atau peraturan. Nah, sampai kita semua di sini ketika menjadi santri, otomatis kita harus berani komitmen untuk apa? Untuk mentaati segala hal yang ada. Nah itu. Jadi dari Gusti Allah, ketika Islam itu disampaikan melalui baginda Rasul, ya itu sudah pasti karena memang dari berbagai agama yang dibawa atau kepercayaan, keimanan yang dibawa oleh Rasul-Rasul terdahulu itu mengarahnya kepada siapa? Kepada Allah. Nabi Musa membawa kitab Taurat yang mengarah kepada siapa? Nabi Isa membawa Injilnya mengarah kepada siapa? Nah itu bentuk daripada namun jaringan Buddha wa kulluhum bir rasulillahi multamisun. Jadi semua itu saling berkaitan. Nah berhubung Nabi kita yaitu baginda Rasul ini adalah Nabi yang terakhir, ya kan, tidak ada diciptakan lagi nabi-nabi sesudahnya, maka sudah otomatis bahwa agama Islam adalah agama penyempurna daripada nabi-nabi terdahulu. Sempurnakan oleh Islam. Yang mulanya Nabi Yusuf membawa agama apa itu? Nabi Yusuf Yahudi, disempurnakan. Ini disempurnakan, semua disempurnakan oleh baginda Rasul. Makanya kenapa Nabi Muhammad ini sosok yang sangat luar biasa. Sosok luar biasa. Apa dijelaskan di dalam salah satu kitab surat At-Taubah atau surat Al-Baro'ah. Itu laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Nah, terus di situ juga kan Nabi Muhammad itu terkenal azizun, terkenal dengan keperkasaannya, terkenal dengan ketegasannya. Nah, makanya ketika Islam diproklamirkan, dibawa oleh baginda Rasul,
sudah otomatis bahwa agama ini adalah agama yang Allah ridhoi dan Allah benarkan. Karena apa? Segala hukumnya minallah dan pengaplikasiannya daripada baginda Rasul. Yang menyuruh Nabi Muhammad atau yang menyuruh kita semua sholat itu Allah, tapi Kanjeng Nabi yang membuat peraturannya. Ada duhur, ada asar, ada maghrib, ada isya, ada subha. Maka santri lanang subha, subuh dan duha. Ya kan seringnya subuh dan duha. Makanya ini jangan sering-sering. Kadang kodok itu bahaya. Saya kalau kodok sholat itu rada-rada was-was, apalagi kalau kodok sholat subuh itu luar biasa. Di sini ada tarhim enggak? Tarhim itu yang assalatu wassalamu alaik itu tuh, yang menjelang subuh itu suatu lantunan yang mana bagian wong tua, walaupun orang tua yang melantunkannya itu tetap merdu di telinga orang-orang yang mendengarkan. Makanya apa? Pada ngantuk kabeh ning waya-waya jam semono. Karena apa? Karena saking merduwe bagian wong tua. Sing halo-halonya tuh orang tua juga tetap kita tuh merasa akan terhipnotis oleh aura dan cuaca dan keadaan. Sok coba login gitu. Tapi aja kalian bahkan melakukan kesalahan wani nganggo dibayar karena tak ganjiran. Ya. Iya kan? Ini sih sok bayar apa-apa. Yang penting kita berani komitmen untuk dicoba. Pengen dengarkan suara tarhim. Ya kan? Saya pernah sedikit bahwa di jam 3 lebih jam 3.30 saya ngetes setan. Coba ke setan bisa beli kita ngantuk. Coba bisa beli. Paling merem-merem coba ngetes bisa beli ngantuk. Tapi bisa, alhamdulillah. Dalam HP tangi jam itu artinya apa? Kita tuh akan kalah dengan setan, tuh akan kalah. Ya, ilmu-ilmu yang kita, makanya Islam kalau kita hanya mengandalkan tentang syariat, makanya kadang-kadang sholat itu kang bener, ya kan? Sholat itu kang lim tepat waktu, waqimus sholat, ya kan? Ataupun sholat tuh kita mau apa? Sing tulisan ning musola kah? Kita mau kuto, ya. Setiap waktu-waktu itu sudah ditentukan sholatnya. Jangan sampai sholat itu menjelang adzan, sholat maghrib menjelang adzan isya, supaya double, ya kan? Apalagi ketika kita berpergian, jangan sampai, tetap kita harus menjalankan koridor yang namanya jamak dan qasar. Jangan sampai kemudian ketika kita berpergian malah disuruh jadi jamak mudzakkar salim, ya, atau jamak muannats salim atau jamak taksir digabungkan dari siji sekalian. Itu jangan sampai. Nah, terus wa'atuz zakah. Islam itu adalah ketika kita berbicara soal menunaikan zakat. Kenapa sih sedemikian Islam itu mengatur segmen yang luar biasa? Tidak hanya hubungan kita dengan Allah saja, akan tetapi Islam juga mengatur bagaimana hubungan kita dengan sesama manusia. Apa buktinya? Wa'atuz zakah. Zakat itu beras baik. Iya wong mangan masa iya pen dipai zakat beras baik. Mangannya segae baik lah kalau kan blenak anggar-anggar. Nah, ada yang namanya zakat itu diaplikasikan lagi, tidak hanya sekedar zakatul fitrah, akan tetapi ada zakat mal. Zakat mal ini lalu dikolektifkan menjadi baitul mal. Baitul mal lalu membagi sensus data orang-orang yang malas jadi orang kaya, siapa-siapa terkasih. Itu semua diatur oleh Islam. Lalu kemudian setelah Islam membagi-bagi hartanya, kalau orang yang sudah ada harta itu kadang-kadang lalai. Makanya Allah ingatkan lagi ketika kamu sudah membagikan harta, rezeki, paiman ketetapan apa? Puasa Ramadan. Allah perintah kepada Kanjeng Nabi puasa Ramadan 30 hari berturut-turut, kadang 29 hari, kadang 28 hari, kadang-kadang 31 hari, ya kan? Tergantung apa jadi Kementerian Agama. Ya kan, kadang yang isbat yang paling ditentukan itu sidang isbat, padahal dalang-dalang ini kayaknya sudah Idul Fitri gitu kan. Kadang-kadang Muhammadiyahnya ini, NU-nya ini, persisnya ini beda-beda kan lebaran itu. Makanya kadang ada yang sudah batal duluan. Itulah warna. Biarkan. Nah, terus ketika selesai dengan semuanya, maka Allah panggil lagi untuk
apa sok undang maning kalau dari Gusti Allah tak undang menjadi sebagai tamu Gusti Allah, yaitu haji marani Mekah, lalu doa yang multazam, doa ningkin, doa dan Jabal Rahmah dan lain-lainnya, kita minta pada Allah untuk kehidupan yang lebih layak lagi, kehidupan yang lebih takwa lagi. Makanya poros dasar utama kehidupan itu adalah niat kita untuk bertakwa kepada Gusti Allah. Sebenarnya di situ. Itulah aneh kan, angel. Itu barang siapa yang bertakwa ya maka otomatis sudah Allah jamin semua apapun yang kita butuhkan. Real ya. Nah, kemudian ketika itu iman. Kita bahas tentang iman itu simpel. Iman itu kita mempercayai dengan cinta itu sudah selesai. Kita meyakini bahwa Allahul Mawjudul Baqi. Clear. Ya kan? La awwalu bila ibtida wal akhiru bila intiha. Itu Allah. Simpelnya seperti itu. Tapi bagaimana kemudian kita mengetahui Kanjeng Nabi Muhammad, mengetahui baginda Rasul, melalui apa kita itu bisa cinta kepada Rasul sedangkan wajah saja tak pernah berjumpa. Nah, jawabannya simpel. Coba kita buka Ad-Dibai, kita buka Sinduduror, kita buka Al-Barijani, semua di situ diceritakan semua bagaimana takririhi wa af'alihi wa aqwalihi, bagaimana tingkah lakunya, bagaimana ucapannya, bagaimana pekerjaannya. Kalau kita ingin mencintai dan kita ingin mengikuti lampah beliau, otomatis kita juga harus mengenalinya terlebih dahulu. Kurang bakal jari kiai sing anggal di mulut dan ceramah bae, sing mulut dan kurang. Tapi bagaimana maulid itu dijadikan sebagai bentuk upaya kita memperbaiki serta memantaskan diri sebagai umat Nabi terbaik sepanjang zaman. Ya kan? Apa? Yakunu khairal anbiya wa ummatuhu khairal umam. Jadi Diba itu. Di Diba itu ada teks yakunu khairal anbiya wa ummatuhu khairal umam. Loh, kita ini model-model makanan, khususnya saya ini model-model saya seperti ini yang kadang sembahyang isya nunggu jam 2:30, ya kan? Kadang-kadang sembahyang maghrib nunggu 10 menit menjelang isya, supaya maksud saya jamak combo gitu loh. Saya sholat maghrib dapat, isyanya langsung, biar apa? Biar plong gitu, plongnya lama kan. Nah, kita ini sebagai umat yang ngaku ini kegeeran menjadi umatnya baginda Rasul ini, tentunya dipredikati sebagai umat terbaik. Ya, di situ dijelaskan yakunu khairal anbiya wa ummatuhu khairal umam. Ada nabi terbaik itu ada. Siapa? Ya baginda Rasul ini. Dijelaskan mana pujian-pujian untuk baginda Rasul itu lam yahtalim qattu toha mutlaqon abada. Wah, dijelaskan semuanya. Dijelaskan sampai Kanjeng Nabi Muhammad itu memiliki wajah yang sangat tampan. Apa ketampanan Kanjeng Nabi? Aura positif, membawa aura positif. Sehingga aura-aura itu yang melihatnya dan yang memandangnya ikut serta mengikuti lampah dan karakternya. Itu makanya kalau pengen kenal sama baginda Rasul, itu burdah itu menjadi jalan utama. Saya dulu di Buntet itu ngaji burdah. Luar biasa itu. Burdah itu ungkapan cinta kita terhadap Rasul. Burdah itu ungkapan cintanya Al-Imam Al-Bushiri kepada Rasul Muhammad SAW. Makanya kembali lagi bahwa iman itu simpel, asalkan kita meyakini serta mencintai apa yang kita yakini, serta kita mengimani akal kita. Kita mengimani akal. Akal ini bisa saja menolak bahwa Allah itu adalah Tuhan kita, itu akal bisa menolak. Tapi ketika kita mengimani akal kita, otomatis kita tidak akan yang namanya ingkar kepada hati kita atau kepada persepsi kita. Karena apa? Karena sudah diimani terlebih dahulu. Bakal wong demen. Misal contoh ada Kanjeng Nabi Muhammad ketika Abu Bakar lah, contohnya Abu Bakar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, semuanya mengimani semua. Akalnya pun mengimani. Sampai-sampai sahabat Umar itu tidak lagi tentang akal,
apapun perintah yang Kanjeng Nabi siap laksanakan. Itu sahabat Umar. Makanya iman itu simpel, yang terpenting kita itu mau meyakini. Dan cara-cara kaifiah yakin itu, yang pertama adalah kita harus mengetahui beberapa pelajaran-pelajaran tentang yang namanya ada nanti itu tasawuf, ya kan? Ada yang namanya tasawuf itu ada ini dan lainnya itulah dan lain-lain. Nah, lalu ketika kita sudah iman, kita belajar naik tingkat kepada ihsan. Ihsan itu apa? Ihsan itu ya seolah-olah bahwa seolah-olah kita itu diawasi terus. Sebentar lagi ya. 3 kali itu apa? Biasanya 1 kali, sekarang 3 kali. Nah, seolah-olah bahwa ihsan itu kita diawasi, sehingga kita sholat, kita merasa diawasi oleh Allah. Ketika kita maksiat, kita merasa Allah itu melihat. Ketika kita sudah ada perasaan bahwa Allah itu selalu selalu ma'i, maka otomatis kita tidak mudah untuk menggoyangkan iman kita, dan kita juga tidak mudah untuk meninggalkan syariat Islam kita. Nah, itu pengertian daripada ihsannya tuh di situ. Makanya kita belajar menjadi manusia yang seutuhnya itu sulit jadi manusia sing seutuhnya, seperti misalnya wadon kasada Sayyidah Khadijah itu sulit. Laki-laki seperti Ali bin Abi Thalib atau seperti siapa itu sulit, karena takarannya itu bukan takaran kita, tapi kita bisa mengambil hikmah yang dilakukan oleh para pendahulu kita untuk kita lakukan untuk masa depan kita. Loh, makanya pentingnya makanya kenapa di sini ketika kita ihsan, kita mengimani hari kiamat saja takut kita itu, ya enggak? Itu takut kiamat mengenai akhirat kepriben. Masa ya lakukan dagangan ketoprak, masa lakukan dagangan bakso dan lain-lainnya, kita nggak boleh merokok dan lain-lainnya. Ini kan suatu ketakutan yang mana menghantui pola pikir kita, sehingga keimanan itu akan runtuh dengan sendirinya karena pola pikir itu tadi, karena pola pikir yang tidak diimani itu tadi. Berarti boleh. Nah, makanya simpelnya itu iman yang terpenting, kita mengimani akal kita, lalu kita cintai iman itu sendiri, sehingga kemana-mana kita merasa bahwa Allah itu awasi kita. Kita kadang-kadang urip ya kan, kalian kalau di rumah itu kemana-mana bisa sendiri, bisa baik, tiba-tiba nonton konser. Nah, ini karena merasa tidak diawasi oleh siapapun. Kita tidak diawasi oleh orang tua saja bisa anjal, ya kan? Tidak diawasi oleh guru-guru kita, pemimpin-pemimpin kita bisa anjal. Apalagi kita tidak diawasi oleh Allah. Berantakan Pak, berantakan serius. Soalnya apa? Ya sudah berantakannya tuh sampai ngeri. Apa namanya, kalau Allah sudah siapa jari baik. Kalian pernah nggak diomongin sama orang tua siapa jari baik? Pernah beli? Bakal pernah. Ya, itu pengalaman terhebat. Karena apa? Karena kita sudah mendidik hati kita menjadi keras. Ya karena apa? Ketika Gusti Allah membiarkan, Allah tidak akan membiarkan hambanya, yang siapapun hambanya yang sedang meminta pertolongan ke Gusti Allah. Syaratnya apa dari Gusti Allah? Syaratnya sholat. Sebabnya apa? Ini sholat itu Fatihah bukan seremonial sah atau tidaknya sholat. Tentu itu menjadi rukun daripada furudus sholat. Ya, tapi apa? Ini Fatihah ada namanya iyyaka na'budu wa iyyaka itu diwaca pada baik kayak kita jaluk tolong karo Gusti Allah, ya. Itu pentingnya seperti itu. Makanya lanjut bahwa ketika di sini itu yang bicara soal tadi mahwal Islam mahwal iman itu adalah malaikat Jibril mengajarkan kepada baginda Rasul. Malaikat Jibril memberikan informasi terbaiknya kepada Rasul untuk Rasulullah sambungkan ke umat-umatnya sampai saat ini. Itu seperti itu, simpelnya seperti itu ya. Jadi makanya kalau kita mau tahu hari kiamat itu kapan, sekarang bukti-buktinya sudah lengkap. Bukti-buktinya apa? Sudah lengkap, atau tanda-tandanya sudah lengkap. Mekah itu ada bujur Ismail, tingginya luar biasa. Ya kan? Ada pokoknya di Mekah itu
bangunan-bangunannya tinggi-tinggi. Jakarta itu kalah, nggak ada apa-apanya. Nah, makanya kita terus memperbaiki diri dan memperbaiki niat kita, serta memperbaiki kualitas rukun Islam kita atau syariat Islam kita, hingga kita menjadi manusia yang beriman serta berihsan. Segitu saja. Jadi untuk minggu depan al-hadis salis ya. Wallahu a'lamu bishawab.